Pemirsa Intens Investigasi. Prahara rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan hingga kini masih terus menuai sorotan panas publik. Pasalnya, tidak dipungkiri, sejak kasus ini mencuat ke publik, kedua belah pihak seolah saling beradu argumen dan juga bukti. Meski menyerukan ingin berdamai, pihak Ferry pun sempat menebar ultimatum bahwa mereka akan membuka sebuah kasus di Bogor yang disinyalir ada kaitannya dengan keluarga Vena. Lantas seperti apa reaksi keras dari Atala Noval terkait ultimatum yang dilayangkan pihak Ferry terkait kasus yang pernah membuatnya diperiksa di Polresta Bogor? Seperti apa serangan balik yang akan dilakukan Vena terhadap ultimatum pihak Ferry? Bagaimana pula jawaban atas keraguan pihak Ferry Irawan terhadap hasil visum Vena yang mengalami patah tulang di hidungnya? Masih ingin mengupayakan jalan damai, namun benarkah saat ini pun Vena telah memutus semua komunikasi dengan keluarga Ferry Irawan dan akan terus melanjutkan proses hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik kasus dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat Ferry Irawan tampaknya belum menemui titik akhir, bahkan semakin melebar kemana-mana. Ya, di tengah proses hukum yang masih berjalan, pihak Ferry pun mengeluarkan ultimatum untuk membongkar kasus Bogor yang disinyalir ada hubungannya dengan keluarga Vena Melinda. Seperti diketahui, pada tanggal 4 Februari 2022 lalu, Atala Noval menjalani pemeriksaan di Polresta Bogor, Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus Shannon Wong yang diduga mendapat tindak kekerasan dari orang tuanya. Pada momen itu, Atala didampingi oleh kuasa hukum dan Ferry Irawan yang masih menjadi calon ayah sambungnya. Terkait hal tersebut, Atala Noval pun akhirnya memberikan tanggapannya. Ya, sebelum menikah dengan Vena, Ferry pun sempat mendampingi Atala untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Bogor. Menurutnya, kalaupun itu adalah kasus yang dimaksudkan, sangatlah tidak relevan untuk dikait-kaitkan, apalagi permasalahan itu pun sudah dinyatakan SP3 dan hanyalah sebuah kesalahpahaman. Ferry orang yang sangat baik sebagai seorang suami yang baik, juga sebagai ayah sambung yang baik. Kenapa saya mengatakan begitu? Ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia di mana ada kasus di Bogor. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop, mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti, ada aib-aib baru yang disebarkan. Stop di media, stop berkata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Kita fokus di proses penegakan hukum, kita fokus di perdamaian. Jangan sampai nanti kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah terjadi terungkap kembali di publik. Intinya yang aku bisa bilang, masalah aku sama pihak Shannon tuh udah clear, cuma miskomunikasi. Dan itu juga nggak ada hubungannya dengan kasus yang berjalan sekarang sih. Jadi ya lucu aja ngelihat ngeliat pihaknya Om Ferry bawa-bawa itu sih yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Ya aku cuma bisa bilang soal Bogor itu kan dari tahun lalu ya masalahnya. Dan aku dengan pihak keluarga Shannon itu hubungannya udah baik-baik aja. Jujur ya, kalau kakakku tuh bener-bener orang yang sangat menutup rapat rahasia keluarga yang sangat-sangat sensitif. Jadi Mbak juga nggak tahu ya? Nggak tahu, walaupun kita keluarga sendiri, mereka tuh kakakku tuh cuma nunjukin yang happy-happynya aja, nggak pernah bawa yang namanya curhat, bawa masalah segala macam tuh nggak ada. Kita nggak ada yang tahu terus terang soal itu.
Seiring dengan proses hukum kasus dugaan KDRT yang masih bergulir di Polda Jawa Timur, Vena pun tengah menyempurnakan gugatan cerai kepada suami yang belum genap setahun dinikahinya tersebut. Keputusan Vena Melinda untuk bercerai dari Ferry Irawan juga mendapat dukungan dari kedua putranya, Verrel Bramasta dan Atala Noval. Rencananya dalam waktu dekat, Vena pun akan melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama. Ya pasti berpisah, soalnya mama emang udah rencanain untuk berpisah sama Om Ferry. Permisi ya. Akan memproses ini mungkin udah perceraian udah. Insya Allah. Besok Mbak Vena perceraian gimana? Pokoknya aku sembuh dulu, nanti kita cerita ya. Aku nunggu Bang Hotman dulu dari Bali. Iya, yang pasti aku akan terus doain mama, support mama. Cuman kalau soal ini jujur aku nggak mau terlalu komentar lebih banyak lagi, biar ini berjalan aja. Mungkin sambil proses hukum yang soal di kepolisian itu berjalan, mungkin sambil ngurusin yang soal perceraian juga kan. Yang mama butuhkan adalah support dari kita, dibesarkan hatinya, dan ya aku rasa kalau itu adalah keputusan yang terbaik, ya kenapa enggak? Aku rasa mama kan tahu yang terbaik buat mama apa. Bahkan dari awal mama memutuskan untuk menikah kan, dengan mama ngambil keputusan itu kan otomatis mama udah yakin dengan pilihannya gitu. Begitupun juga yang sekarang. Jadi apapun itu, asal itu terbaik buat mama, aku pasti akan support, akan mendoakan, dan akan terus menjaga mama lah. Kalau Anda sudah sangat sakit hati bahwa dengan kekerasan seks, bukan kekerasan seks, bukan kekerasan fisik, bukan kekerasan seks, kekerasan fisik. Ya tentu kalau si Vena akhirnya mengatakan bahwa dia tidak mau lagi, itu wajar dong. Di sisi lain, saat luka fisik perlahan-lahan semakin membaik, namun berbanding terbalik dengan guncangan psikis yang dialaminya. Ditambah lagi penyangkalan demi penyangkalan yang dilakukan oleh Ferry Irawan, bahkan juga ancaman yang seolah dilayangkan agar permasalahan ini berakhir damai, membuat Vena pun semakin tertekan. Tak tega akan hal itu, Roro Fitria sebagai sahabat pun juga turun tangan. Ia pun akhirnya merekomendasikan dokter dan juga psikolog untuk menyembuhkan trauma mendalam yang ia rasakan. Lantas, seperti apa kondisi terkini Vena Melinda setelah menjalani terapi? Benarkah sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik? Udah 3 hari ini aku kebangun, pertama baru kerasa shocknya ya. Baru kerasa shock, terus iniku yang sakit terus nih, yang tulang rusuk kiri. Jadi aku mau konsultasi, kebetulan ada dokter keluarga. Jadi kita mau konsultasi. Jadi nanti tinggal diatur mungkin apa berobat lagi di sini gitu. Karena sakit banget ini. Aku sekarang lagi kurang tidur juga, lagi masih ya gitulah, masih nggak enak semua, badannya sakit semua. Menterapi mbakku sayang, Mbak Vena Melinda. Alhamdulillah sebenarnya dari terapi pertama ada sedikit progres. Jadi sedikit bisa agak menenangkan diri, even masih ada rasa trauma dan depresi yang teramat sangat. Nah, ketika 2 atau 3 hari terakhir ini Mbak Vena mendapatkan ancaman di mana ada bergening poin bahwa Mbak Vena harus mencabut laporan atau bla 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 bla. Yang mana itu sebenarnya tidak ada korelasinya. Kita fokus kepada main case-nya adalah KDRT yang dilakukan Mas Ferry. Mbak Vena juga sampai menangis ke Nyai bahwa merasakan rasa yang sangat sedih, sangat depresi dan sangat tidak terima ya. Dimana seorang KDRT yang seharusnya diberikan suatu ketenangan yang baik. Kondisi di awal Mbak Vena sih sebenarnya udah cukup baik waktu pada saat kita rilis emosinya. Cuman ya terus terang tadi juga kita kaget ada beberapa poin-poin yang beliau sampaikan itu terus terang itu membuat banyak trigger di luar sana yang membuat kondisi mental sama psikologis Mbak Vena itu up and down jadinya. Kemungkinan sih agak lumayan ya, bisa sampai 3 bulan lah kayak kita dampingin.
semakin panas. Seperti apa serangan balik yang akan dilakukan oleh Vena Melinda terhadap ultimatum pihak Ferry Irawan? Bagaimana pula jawaban atas keraguan pihak Ferry terhadap hasil visum Vena yang mengalami patah tulang di hidungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tak gentar dengan berbagai tekanan yang dilancarkan oleh pihak Ferry Irawan, Vena Melinda akan terus melanjutkan proses hukum untuk memenjarakan suami yang telah menorehkan luka fisik dan juga psikis terhadap dirinya. Ya, hari ini Vena pun akan kembali mendatangi Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan BAP tambahan. Didampingi Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukumnya, Vena pun akan menyerahkan sejumlah bukti baru terkait kasus dugaan tindak KDRT yang menyeret Ferry Irawan. Mereka juga berencana menggelar konferensi pers untuk mengungkap fakta-fakta yang akan mengejutkan publik. Lantas, akankah Vena bertemu dengan suaminya yang kini mendekam di tahanan atau justru tanpa belas kasihan? Ia pun akan terus bertangan dingin hingga Ferry pun benar-benar divonis oleh pengadilan. Undangan konferensi pers. Hotman Paris dan Vena Melinda mengundang seluruh media untuk menghadiri konferensi pers dari Vena di Polda Jawa Timur. Vena akan memberikan keterangan tambahan dan bukti-bukti tentang KDRT dan juga bukti-bukti dalam sejarah hidup yang dia tahu tentang suaminya. Anda akan terkejut. Nanti Anda akan terkejut dalam keterangan BAP tambahan. Vena akan membuka kelas saksi-saksi bagaimana sejarah hidup itu orang. Besok akan ke Polda Jatim mendampingi Mama apa gimana? Yang aku dengar besok ya Mama pengen ke sana untuk melengkapi beberapa ini lagi ya. Sampai sejauh ini kondisi Mama sendiri gimana? Ya, Alhamdulillah Vero sama Atala hari ini ngedampingin aku. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa berani ngomong dan bisa menentukan sikap. Tidak pernah kami itu selalu katakanlah di berita mengancam atau apapun lah itu beritanya supaya terjadi perdamaian. Tidak, sekali lagi begini. Upaya perdamaian itu bisa terwujud dengan syarat kan begitu. Hanya ketika kedua belah pihak sama-sama duduk bersama. Nah, di sisi yang lain, kita tetap ikutin proses hukumnya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika isu-isu ini semakin berkembang kan, kita tahulah teman-teman bahwa saat ini tuh banyak sekali berita-berita, belum lagi video-video yang kemarin sempat beredar begitu loh. Itulah yang mengakibatkan Pak Ferry ada keberatan. Saya tahu dulu hati nenek terdalam, orang baik, apapun itu dia akan selalu mencintai. Sampai detik ini, keluarga Ferry Irawan pun juga masih mempertanyakan hasil visum atas luka hidung patah yang dialami oleh Vena. Ya, pihak Ferry pun terus bersikeras menyangkal adanya tindak KDRT di salah satu hotel di Kediri 8 Januari lalu. Pihak kepolisian memang sudah menyatakan bahwa bercak darah yang ditemukan di TKP adalah milik Vena Melinda. Namun, keluarga dan juga kuasa hukum Ferry masih ngotot meminta kepada Vena untuk memperlihatkan bukti visum dan mempertanyakan terkait hidungnya yang dikabarkan patah. Mereka pun siap menguji seluruh fakta-fakta yang ada di pengadilan jika memang Vena sudah menutup pintu perdamaian. Untuk kasus KDRT, saya rasa masyarakat ya dan keluarga tentunya menunggu ingin mengetahui
apa sih penyebab daripada keluar darahnya hidungnya Mbak Vena? Ya, betul tadi disampaikan kan, saya dapat informasi dari pihak Polda Jawa Timur sudah menyatakan itu identik DNA-nya Mbak Vena. Betul. Tapi boleh nggak kita ya pihak keluarga maupun masyarakat juga khususnya ingin mengetahui penyebab dari keluarnya darah itu apa? Psikisnya terganggu ya, terlebih untuk sesuatu hal yang dia ceritakan kepada kami bahwa tidak ada dugaan KDRT itu, tapi dia harus menerima sebegininya, tentu dia sangat-sangat tertekan gitu ya. Dan kita coba bisa menjalani ini sebaik mungkin, ya berharap ini lagi-lagi selesai dengan baik. Bicara hukum ini kan kami cuma bisa berharap semoga ini bisa selesai segera, dan kakak kami kalau memang tidak melakukan sesuai yang dituduhkan ya bisa kembali kepada kami lah. Proses penahanan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Karena waktu BAP pertama, waktu dia sebelum jadi tersangka, yaitu sebagai terlapor, Ferry itu mengakui bahwa memang gidanya dibentur-benturkan ke hidungnya si Vena sehingga keluar darah. Tapi setelah ditunjuk pengacara, saya sudah jadi tersangka, tiba-tiba dia berubah jawaban dengan mengatakan bahwa Vena itu yang mukul-mukul dirinya sendiri. Padahal kan keributan saat itu kan kelihatan, sampai CCTV semua ada, sama petugas hotel juga jadi saksi. Masih ingin mengupayakan jalan damai, namun benarkah saat ini Vena Melinda telah memutus semua komunikasi dengan keluarga Ferry Irawan dan akan terus melanjutkan proses hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Mendekam di penjara tentu bukanlah pilihan yang Ferry Irawan harapkan terjadi dalam kasusnya dengan Vena Melinda. Tidak hanya berusaha untuk membujuk Vena dengan surat cinta hingga video permintaan maafnya, Ferry pun tengah melakukan upaya untuk penangguhan penahanan. Padahal, jelas-jelas sampai detik ini pun, Vena menegaskan bahwa dirinya akan terus melanjutkan proses hukum maupun perceraiannya. Semua luka fisik hingga batin yang kini ia harus alami tampaknya tidak akan menggoyahkan niatnya untuk memenjarakan pria yang sebelumnya sangat ia cintai tersebut. Lantas benarkah pihak keluarga Ferry saat ini pun sudah diambang pasrah karena Vena Melinda sudah memutus komunikasi dengan mereka? Tanggal 8 Januari itu doang sih. Setelah itu kita belum ada komunikasi lagi. 8 Januari itu pas kejadian yang katanya ada Venanya berdarah-darah, ada cekcok, ada ini, ada itu. Setelah itu kita sama sekali belum ada komunikasi. Mamiku katanya sih mau mencoba komunikasi, pas dilihat ternyata katanya sudah diblok sama mamanya Kak Vena. Saya pun diblok. Kita semua. Mas Ari diblok sama siapa? Sama papanya Vena. Tapi saya juga belum lihat untuk yang di HP saya apakah saya diblok atau enggak sama Venanya. Kita mencoba untuk memperkeruh dengan menghubungi mereka, bicara segala macam gitu loh. Kita maunya mah udahlah dibawa santai aja, masalah ini udah cukup bikin kita makan waktu, nyita waktu, pusing segala macam. Masa harus nambah masalah lagi? Alangkah lebih baik masalah besar dikecilkan. Dan dia tidak mengakui, buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan. Dari darah yang pernah saya keluarkan, dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Bagi Vena sepertinya sudah tidak ada lagi maaf, ya, dan karena pertama tidak bisa memberikan nafkah, walaupun begitu sifatnya yang begitu, dan sudah benar-benar membuat si Vena sangat depresi, dan KDRT-nya itu yang benar-benar sangat berakibat fatal. Bayangin sampai darahnya ngocor begitu banyak. Keinginan pihak keluarga ini semuanya bisa berdamai dan diselesaikan secara baik-baik. Karena kalau mengenai KDRT-nya sendiri, ya pasti keluarga juga menginginkan ya
melihat langsung bukti-bukti yang katanya sudah ada. Itu aja sih gitu, yang mungkin berupa bukti visum atau apa. Kita sih pengennya ada pertemuan keluarga aja sih, nggak lebih dari itu yang kita pengen. Hanya ingin menjalin komunikasi dengan baik aja supaya ini barangkali bisa selesai ke depannya secara baik-baik. Bagaimanapun kan saat ini sebenarnya kita statusnya masih sama-sama keluarga. Tapi kalau memang pihaknya Kak Vena pun tidak mau merespon kami dan tidak mau menanggapi kami, itu tidak masalah bagi kami karena itu hak orang masing-masing. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.